Arti Ramadan adalah bulan yang terbaik gitu. Kalau yang ingin saya berbagi di sini, bagaimana kita bisa menjalani Ramadan ini dalam kebersamaan, apalagi setelah COVID, saling bertemu, saling berkomunikasi, terus merencanakan gitu. Jadi mudah-mudahan bulan yang baik untuk era baru. Saya rasa setelah 2 tahun Ramadan dalam COVID, dan mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang jadi momen untuk kita semua bangkit, bersatu, dan menyongsong era yang baru. Ramadan ini adalah sarana kita untuk menjalani ujian yang sebenarnya ya. Jadi termasuk juga kita bisa selain tadi menahan hawa nafsu, emosi begitu ya, tapi juga menahan hawa nafsu, lapar dan sebagainya. Nah ini sebenarnya berdampak sebenarnya nanti terhadap keseimbangan jiwa kita ya. Jadi kalau kita bisa menahan segalanya gitu ya, untuk tidak bisa berbuat kesalahan begitu, insya Allah kita akan terlatih sehingga semoga Ramadan kali ini itu memberi arti yang lebih lagi dibanding Ramadan yang sebelumnya. Jadi ini kesempatan merefleksi diri, kemudian kontemplasi gitu, sehingga ini saatnya. Walaupun sebetulnya tidak harus di bulan Ramadan, di bulan-bulan biasa pun bisa, tapi bahwa Ramadan ini adalah memiliki makna yang sejuta makna, yang sangat-sangat penuh makna, penuh barokah gitu. Ramadan itu sebenarnya bulan latihan ya, kalau untuk saya. Jadi paling gampang ya latihan tahajud ya, karena tarawih itu sendiri kan sebenarnya latihan untuk bangun malam dan sholat tahajud. Kemarin saya ada baca postingan bagus tuh dari Dr. Bilal Philips ya. Dia bilang jangan sampai Ramadan tuh kayak tombol on off gitu, pas Ramadan on, pas habis Ramadan off lagi. Yang menarik dari Ramadan tahun ini adalah pastinya ini adalah momen dimana kita merasakan yang peningkatan dari yang kemarin tahun sebelumnya. Jadi itu yang menarik dan harus kita syukuri ya, meskipun nggak signifikan, setidaknya ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Yang paling menarik buat saya ya, bisa hatam Al-Quran dalam waktu 30 hari, bisa 2 kali hatamnya. Itu ya, karena apa? Ya karena kita bisa khusyuk ya, walaupun sehari-hari juga kita punya grup ya. Kami punya grup keluarga gitu ya, yang setiap bulannya, setiap 2 minggu sekali kita hataman Al-Quran bersama, berarti dicatat ya. Jadi kalau Ramadan ini bukannya berlomba-lomba ya, tetapi ingin benar-benar bisa khusyuk banget baca Al-Qurannya, nggak cepet-cepet gitu ya, jadi bisa khusyuk. Yang menarik dari Ramadan kali ini itu seperti Ramadan 2 yang sebelumnya, kita Ramadan di dalam pandemi. Jadi kayak pendekar masuk pondok pesantren. Bukan cuma belajar ilmu agama, tapi belajar sabar, belajar bela diri, belajar ketangkasan, kecakapan, surviving skills. Harapannya setelah, alhamdulillah nih kayaknya udah agak-agak mau endemi kan. Harapannya setelah Ramadan ini, setelah itu ada endemi, wabah selesai, pendekar-pendekar ini diharapkan turun gunung untuk mengamalkan ilmunya dengan lebih baik. Saat ini saya merasa berbeda dari Ramadan kali ini adalah perjalanan saya bersama Salam Journey dan Sri di sini. Kenapa berbeda? Karena spiritnya gitu ya. Salam Journey adalah satu movement atau gerakan yang memang digulirkan bersama-sama gitu ya oleh teman-teman hebat itu, dan itu jauh lebih hidup ketika momennya Ramadan. Dan Ramadan kali ini bersama teman-teman Salam Journey yang jauh lebih muda, yang jauh lebih hebat, menciptakan makna yang berbeda buat kamu. Artinya buat saya, kalian anak-anak muda, teman-teman Salam Journey yang lebih muda membuat perbedaan besar, dan kita membersamai. Luar biasa.
untuk istiqomah cuma satu. Berandai-andai bila ini adalah Ramadan terakhirmu, apa yang akan kamu lakukan? Bila hari ini adalah hari terakhirmu, apa yang akan kamu lakukan? Buat istiqomah, ingat aja bahwa Allah itu lebih dari 24 jam. Jadi nggak usah takut sama CCTV, takutnya sama Allah. Dan ada malaikat nih yang lagi nyatet. Jadi itu istiqomah, luruskan niatnya. Segala sesuatu karena Allah ilahi. Supaya tetap istiqomah sebetulnya caranya dengan mencari teman yang sevisi, setujuan, selingkungan yang baik, itu yang menjadi kunci supaya kita bisa terus istiqomah sebetulnya. Karena setiap orang tuh pasti punya kecenderungan ke sana, kecenderungan ke sini, godaan ini dan itu gitu ya. Jadi dengan kita mencari teman yang sefrekuensi, seirama, setujuan, itu yang membuat kita bisa lebih istiqomah dan bisa menikmati bulan Ramadan. Ada 3 hal yang penting buat kita perhatikan. Yang pertama, bangunlah ekosistem lingkungan sekitar yang akan mendorong kita kepada amal kebaikan. Yang kedua, teruslah mencari ilmu karena bulan Ramadan adalah bulan belajar. Jadi perbanyaknya ilmu agar kemudian menjadi dasar kita untuk melakukan banyak amal kebaikan. Yang ketiga, cari dan ambillah kesempatan sebanyak-banyaknya untuk bisa kemudian memberikan pengaruh baik pada lingkungan sekitar. Kita jangan sampai melewatkan kesempatan. Seperti kalau kita mau melihat pameran yang hanya ada 5 hari, maka kita tentu merencanakan dari jauh-jauh hari, kemudian pada saatnya kita hadir di festival itu dan berusaha memanfaatkan semua kesempatan untuk menikmati festival itu. Ramadan adalah festival kita semua orang Islam.